Demi keadilan Indonesia, Salam Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas H, mata kuliah Internet of Things dengan dosen pengampu Bu Dr. Adia Paramita Prabandari, SH, MLI, MH. Pada video kali ini, kami bermaksud untuk memberikan penjelasan tentang asas dan subjek hukum ketenaga kerjaan, Yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Internet of Things sebagai pengganti dari ujian akhir semester. Serta akan saya sampaikan dengan 4 poin tujuan. Yang pertama adalah definisi dari ketenaga kerjaan itu sendiri. Yang kedua adalah asas-asas dari hukum yang ada di ketenaga kerjaan. Yang ketiga adalah subjek dari ketenaga kerjaan serta tujuan dan sifatnya. Definisi dan sumber hukum ketenaga kerjaan di Indonesia. Munculnya hukum ketenaga kerjaan di Indonesia sendiri disebabkan karena munculnya berbagai aktivitas seperti kerja paksa atau kerja rodi yang dianggap merebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang direbut adalah hak kebebasan tiap individu yang dipaksa bekerja demi kepentingan atau kesejahteraan pihak-pihak tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, definisi dari kata ketenaga kerjaan sendiri itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, sesudah masa bekerja itu sendiri. Yang dapat kita simpulkan bahwa hukum ketenaga kerjaan merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis untuk mengawasi dan mengatur hubungan yang bersifat mengikat dan memaksa antara dua pihak, pihak pemberi kerja maupun pihak penerima kerja. Didukung oleh pendapat ahli yaitu Molenar yang menyatakan bahwa hukum ketenaga kerjaan merupakan hukum yang dianut suatu negara yang bertujuan untuk mengawasi hubungan antara buruh dengan buruh serta pengusaha dan juga pengusaha dengan buruh itu sendiri. Sumber hukum ketenaga kerjaan di Indonesia sendiri. Sumber hukum ketenaga kerjaan di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam sumber. Namun, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan 3 sumber hukum ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang merupakan landasan utama dari aturan hukum ketenaga kerjaan atau buruh terkait dengan pemenuhan hak maupun kewajiban yang harus dilakukan baik dari pekerja maupun dari pihak perusahaan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Undang-undang ini mengatur terkait penyelesaian hubungan industrial yang muncul akibat perselisihan antara pemenuhan hak, kemudian perbedaan kepentingan, dan berbagai macam hal lain. Yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran, di mana di undang-undang di sini diatur terkait bagaimana pekerja migran itu mendaftar, proses penempatannya, dan hal apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah asas-asas daripada hukum ketenaga kerjaan. Asas yang pertama adalah pembangunan ketenaga kerjaan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah pembangunan ketenaga kerjaan yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Asas yang ketiga adalah pembangunan ketenaga kerjaan yang dilaksanakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas pusat dan daerah. Subjek hukum ketenaga kerjaan. Dari kalimat tersebut memiliki 2 unsur yang menjadi poin utamanya. Yang pertama adalah subjek, lalu hukum. Subjek berarti ialah suatu unsur-unsur yang meliputi dari hukum yang ada di dalam suatu hal tersebut. Yang berarti subjek hukum adalah pelaku yang berkaitan tentang hukum ketenaga kerjaan. Dan apa saja yang meliputi? Untuk subjek ketenaga kerjaan tersebut bisa berupa buruh tani, ataupun pekerja-pekerja lain yang diberikan upah sesuai dengan kerjanya dia. Namun, mereka juga terikat dalam suatu hukum yang sudah diatur dalam negara kita. Dari hukum ketenaga kerjaan itu ada 2. Yang pertama itu sifat private, lalu yang kedua adalah sifat publik. Yang dimaksud dari sifat private itu sendiri adalah hukum yang mengikat dari setiap pihak dan pihak lainnya. Lalu yang kedua adalah sifat publik. Yang dimaksud dari sifat publik adalah campur tangan dari pemerintah negara untuk dalam setiap hubungan ketenaga kerjaan demi kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari hukum ketenaga
dengan cara memberikan kesempatan kerja bagi setiap tenaga kerja yang ada di wilayah Indonesia dengan tetap memberikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari setiap individu yang berbeda-beda. Sias pervoa, to govern is to forecast. Menjalankan pemerintahan berarti harus melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Berikut penjelasan daripada kelompok kami, kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, kami pamit undur diri. Demi keadilan negeri, Salam konstitusi.